Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan dari Universitas Widyatama, Prodi Sistem Informasi. Pada kali ini, saya akan membahas terkait tips and trick untuk membuat surat lamaran yang baik dan bagaimana cara menghadapi wawancara kerja dengan rasa percaya diri. Nah, di sini tuh ada beberapa topik. Topik yang pertama itu terkait cara membuat surat lamaran yang baik dan menarik. Oke, kita langsung masuk ke topik itu. Jadi, surat lamaran itu adalah langkah awal untuk meninggalkan atau memberikan kesan yang baik pada perusahaan. Beberapa poin penting yang harus kita perhatikan itu, yang pertama ada terkait formatting teks. Lalu untuk yang kedua ada salam pembuka yang sopan. Nah, setelah kita menuliskan salam pembuka yang sopan, di paragraf pertama itu kita tuliskan terkait tujuan surat kita dengan jelas. Nah, di paragraf keduanya itu ada terkait kita menunjukkan kelebihan kita. Dan yang terakhir itu diakhiri dengan penutup yang sopan. Oke, di sini kita bisa lihat contohnya ya. Untuk si formatting teks ini kita menggunakan format yang profesional. Contohnya kita tuh memakai fontnya tuh Times New Roman disertai dengan ukurannya 11 ataupun 12 dan spasinya 1.5. Untuk apa sih? Untuk membuat surat kita tuh lebih mudah dibaca. Nah, untuk selanjutnya ada terkait salam pembuka yang sopan. Di sini ada contohnya yaitu kepada yang terhormat Bapak atau Ibu HRD, kita bisa menyesuaikan ya si nama perusahaannya itu. Nama contohnya perusahaan PT Holytech ID gitu ya. Jadi di sini tuh kita contohnya kepada yang terhormat Bapak atau Ibu HRD PT Holytech ID. Selanjutnya itu ada terkait paragraf pertama. Nah, di paragraf pertama ini kita menuliskan tujuan surat kita dengan jelas. Sebagai contoh, saya menulis surat ini untuk melamar posisi web developer yang saya temukan di sumber lowongan. Sumber lowongannya apa? Contohnya di Glassdoor atau website resminya. Karena saya yakin pengalaman saya itu sangat relevan dengan posisi ini. Nah, itu contoh untuk tujuan surat. Oke, untuk paragraf kedua, kita bisa isi dengan kelebihan kita. Dengan menjelaskan pengalaman dan keterampilan yang relevan terkait posisinya, itu bisa membantu kita untuk meninggalkan kesan yang lebih. Contohnya, saya memiliki pengalaman 2 tahun di bidang IT atau di bidang web development, di mana saya berhasil membuat satu website dengan bahasa Golang serta React.js untuk front end dalam 1 hari. Nah, di situ kita bisa menunjukkan kelebihan, tapi notes ya, jangan terlalu banyak karena untuk skillnya itu kita yang banyak tuh bisa di pas wawancara ataupun di CV kita. Jadi ini kayak ringkasan aja gitu, highlight di sini tuh. Nah, untuk yang terakhir itu ada terkait si penutup yang sopan. Jadi, nggak cuma surat lamaran kerja sebenarnya. Semua surat itu wajib diakhiri dengan penutup yang sopan. Sebagai contohnya, saya berharap dapat berdiskusi lebih lanjut melalui wawancara. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu. Nah, jangan lupa tuh di tanda tangan bawahnya. Tanda tangan terus nama kita. Jangan lupa juga hormat saya. Nah, itu wajib. Agar apa? Agar memberikan kesan kita tuh sopan. Nah, jadi intinya kita tuh harus membuat surat yang simple, tetapi penuh informasi yang relevan terkait posisi yang ingin kita lamar. Nah, jangan lupa dicek juga ejaan sama tata bahasa kita. Nah, oke, selanjutnya itu ada topik kedua. Terkait persiapan sebelum wawancara.
Nah, setelah surat lamaran kita berhasil nih, menarik perhatian, sekarang waktunya untuk mempersiapkan wawancara kerja. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita harus mencari tahu informasi tentang perusahaannya. Nah, di sini kita bisa membuka situs website perusahaan resminya dan kita memahami visi dan misi si perusahaannya serta produk atau layanan yang mereka sediakan. Kita juga bisa membaca ulasan di platform seperti Glassdoor ataupun platform job-job lainnya untuk mendapatkan wawasan lebih dalam. Oke, yang kedua ada terkait persiapan jawaban untuk pertanyaan umum. Nah, di sini tuh kita menceritakan tentang diri kita. Fokus pada pengalaman dan keterampilan yang relevan saja ya. Dengan posisi yang mau kita lamar atau yang akan kita duduki. Nah, di situ tuh apa aja kekuatan dan kelemahan kita. Kita tuh harus jujur, tapi harus strategis juga. Contohnya nih, contoh kekuatan nih ya. Saya tuh ahli dalam manajemen waktu. Nah, itu contoh kekuatan kita. Nah, untuk contoh kelemahannya, saya tuh terkadang terlalu perfeksionis, tetapi saya sedang belajar untuk lebih fleksibel. Nah, jadi kita tuh harus jujur dan strategis. Untuk yang terakhir itu ada terkait latihan simulasi wawancara. Nah, di latihan ini kita bisa meminta teman kita untuk bertanya atau menggunakan cermin untuk melatih ekspresi dan intonasi kita. Kita nggak harus dengan orang lain, bisa juga dengan cermin. Contohnya melatih terus-terusan itu akan lebih pede di kitanya gitu. Nah, sekarang bagian yang ketiga atau topik yang ketiga, yang dimana terkait penampilan dan sikap saat wawancara. Nah, penampilan itu kita harus rapih dan sesuai. Nah, untuk perusahaan yang formal, kita menggunakan kemeja, blazer, dan celana kain agar terkesannya kita tuh serius. Nah, untuk perusahaan startup, biasanya itu semi formal, itu sudah cukup. Karena apa? Startup itu tidak terlalu ketat ya terkait pakaian. Nah, di yang poin kedua itu ada terkait tiba tepat waktu. Nah, ini tuh sama halnya sangat pentingnya dengan yang sebelumnya. Nah, sebaiknya tuh kita tuh datang 10 atau 15 menit lebih awal untuk menunjukkan kesiapan kita. Atau mau 1 jam juga nggak apa-apa sih, asal jangan lebih dari 1 jam ya. Saran saya, karena ya Anda pasti boring gitu. Menunggu lebih dari 1 jam untuk wawancara. Ya disarankan 1 jam sampai maksimalnya 10 menit sebelum. Nah, yang ketiga ini ada jaga sikap tubuh dan kontak mata. Kita bisa duduk dengan tegap, juga membuat kontak mata dengan pewawancara. Dan juga kita tuh harus selalu tersenyum untuk menciptakan kesannya yang positif. Nah, yang terakhir nih ada terkait bawalah dokumen pendukung. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti salinan CV, portfolio, ataupun sertifikat. Agar apa? Agar kita tuh terlihat profesional dan terorganisir. Nah, kita masuk ke topik yang terakhir, yaitu cara mengatasi gugup. Nah, rasa gugup ini adalah hal yang wajar. Tapi, jangan sampai rasa gugup ini mempengaruhi performance kita ketika wawancara. Nah, ini beberapa tips dari saya untuk mengatasi rasa gugup kita. Yang pertama, itu ada atur nafas.
Jadi kita tuh ambil nafas dalam-dalam selama beberapa detik sebelum memasuki ruangan wawancara. Agar apa? Agar lebih rileks. Nah, yang kedua ada berpikir positif. Alihkan atau singkirkan pikiran negatif kita dengan fokus pada kemampuan kita. Dengan alasan kita tuh cocok untuk posisi ini, kita tuh bisa itu untuk posisi ini tuh. Selalu optimis. Nah, yang ketiga ini ada dengan cara menggunakan teknik grounding. Jadi, sebelum wawancara, kita bisa memperhatikan detail kecil di sekitar kita untuk membantu menenangkan pikiran. Ingat, pewawancara itu juga manusia. Mereka itu ingin mengenal kita lebih baik, bukan mencari kesalahan kita. Jadi, santai aja, calm down, oke? Oke, itulah tips lengkap untuk membuat surat lamaran yang menarik dan cara menghadapi wawancara kerja dengan rasa percaya diri. Dengan persiapan yang matang, saya yakin kita bisa memberikan yang terbaik. Oke, mungkin cukup sampai di situ saja video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.